Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Latsar CPNS Kabupaten Bogor Angkatan 4 Kelompok 4B akan menampilkan hasil diskusi terkait tugas pembelajaran Agenda 2 yaitu kampanye budaya berakhlak. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4B yang beranggotakan Muhammad Wiharto NDH 12, Wisnu Sudrajat NDH 16, Ulfa Yusa Putri NDH 32, dan Zahra Kalsum NDH 36. Aparatur sipil negara atau ASN memiliki tanggung jawab moral sekaligus profesional untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan informasi yang disampaikan. Jika dikelola dengan baik, akan memperkuat kepercayaan serta membangun ruang dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Dalam menjalankan peran tersebut, nilai-nilai berakhlak dijadikan pedoman sekaligus budaya kerja yang hidup dalam keseharian. Dan berikut kami akan menyampaikan terkait nilai berakhlak yang kami terapkan pada tugas sehari-hari kami di tempat kami bekerja. Kegiatan dilakukan di 4 unit kerja yaitu Puskesmas Cibeteng Udik, Kecamatan Cilengsi, Dinas P3P2KB, dan Dinas Kominfo. Nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Kegiatan yang pertama adalah melakukan pelayanan cek kadar gula gratis pada pasien yang berobat sebagai langkah identifikasi awal penyakit diabetes mellitus. Kedua, melakukan evaluasi tindak lanjut terkait laporan SP4N lapor tiap OPD untuk membangun pelayanan yang transparan, responsif, dan partisipatif. Yang ketiga, terkait pelayanan pengaduan konsultasi hukum terhadap korban kekerasan kasus KDRT. Dan yang keempat yaitu siap sedia memberikan informasi tentang pelayanan serta alur proses kepada masyarakat kapanpun dan dimanapun. Contohnya pada kegiatan Gerakan Pangan Murah. Lalu nilai berikutnya adalah akuntabel. Kegiatan yang pertama adalah pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan cek kesehatan gratis pada sistem ASIK. Lalu yang kedua adalah melakukan wawancara langsung dengan narasumber agar informasi yang dipublikasikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pencatatan laporan kasus kekerasan untuk monitoring sampai kasus selesai. Dan yang keempat, selalu berusaha dan berupaya bersikap jujur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Contohnya pada pemberian bantuan bencana banjir. Nilai yang ketiga adalah kompeten. Kegiatan yang pertama adalah melakukan penyuluhan kesehatan di luar gedung puskesmas pada masyarakat wilayah kerja. Yang kedua, melakukan bimbingan teknik terkait konten kreator. Yang ketiga, mengikuti pelatihan manajemen kasus bersama Satgas PPA Desa atau Kelurahan. Dan yang keempat, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dikerjakan dengan maksimal. Contohnya pada saat pengecekan daging hewan kurban. Nilai yang keempat adalah harmonis. Kegiatan yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan rekan kerja sebelum melaksanakan program. Lalu yang kedua, diskusi tim komunikasi publik atau tim liputan sebelum melakukan kegiatan peliputan. Yang ketiga, mengadakan makan bersama rekan kerja dari berbagai bidang untuk membentuk kebersamaan. Lalu yang keempat adalah saling membantu antar divisi bila diperlukan, serta saling menghormati setiap orang walaupun berbeda golongan. Contohnya pada saat pembenahan flyover Cilengsi. Nilai yang kelima yaitu loyal. Kegiatan yang pertama adalah melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis pada anak sekolah untuk mendukung program Presiden. Lalu yang kedua, peliputan di luar jam kantor bahkan di lokasi terdampak banjir dan longsor. Lalu yang ketiga, melakukan pelayanan masyarakat di stand dinas pada hari libur. Lalu yang keempat, bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran saat ada kegiatan yang akan dilaksanakan tanpa perhitungan. Contohnya pada saat persiapan hitanan massal. Nilai yang keenam adalah adaptif. Kegiatan yang pertama adalah penyebaran informasi kesehatan di media sosial agar lebih menjangkau masyarakat luas sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang kedua, proses pembuatan konten digital. Di era digital, cara masyarakat mengkonsumsi informasi berubah dengan cepat. Dengan pendekatan yang tepat, informasi pemerintah lebih mudah diterima, lebih relevan, dan tidak ketinggalan zaman. Lalu yang ketiga, bersedia mempelajari tugas antar divisi bila memang diperlukan. Contohnya pada saat kegiatan pelatihan statistik. Lalu nilai yang ketujuh atau yang terakhir adalah kolaboratif. Kegiatan yang pertama adalah berkolaborasi dengan kader kesehatan untuk meningkatkan pelayanan posyandu. Lalu yang kedua adalah rapat koordinasi dengan tim media sosial tiap OPD. Yang ketiga, berkolaborasi dengan Satgas PPA Kabupaten Bogor. Dan yang keempat adalah terbuka terhadap berbagai pihak dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal. Contohnya pada saat pengecekan sekolah untuk pengajuan perbaikan. Dan berikut kesimpulan yang kami hasilkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.